bahwa prajurit TNI itu tidak berbisnis ya dan tidak ikut politik praktis. Kalau itu dipegang teguh Panglima TNI, siapapun dari korps manapun, mantap itu. Kang TB adalah ajudannya Pak Tri Sutrisno, termasuk juga Pak Habibie. Dolar waktu itu 16.000. Kemudian di akhir masa jabatan Pak Habibie hanya 6.700 per 1 US dollar. Untuk ukuran sekarang, ya, hampir tidak mungkin terjadi. Hampir tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi menurut Jenderal kira-kira siapa Panglima yang paling pantas? Ini antara dua pilihan disebutkan, paling dekat Laksamana Yudo atau Jenderal Andika Perkasa. Ya. Sesuai dengan aturan. Ya. Sesuai dengan aturan nih, apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden sebagai pemegang hak prerogatif itu yang pantas. Ya. Tutup diskusinya jadinya, selesai diskusi. Iya, karena begitu. Walaupun saya berbicara nanti begini, kalau keputusannya sekarang di tangan siapa? Bapak Presiden kan? Persis. Udah. Yang penting siapapun. Nah, nanti yang ditunjuk oleh Bapak Presiden, ya harus bekerja dengan baik sesuai harapan masyarakat. Itu ada 5 harapan dari publik nih. Yang pertama harapannya Panglima TNI yang baru harus ya melanjutkan pembangunan alutsista. Ya. Ya. Sekarang ini Renstra pertama, kedua dan Renstra terakhir harus diselesaikan. Yang kedua, Panglima TNI yang baru harus mampu ya minimalisir, ya, mengeliminir, ya, tindakan indisipliner para prajurit. Karena sekarang ini masih ada perkelahian antar kelompok, perkelahian antar angkatan, perkelahian antar TNI, polisi dan sebagainya. Yang ketiga itu, ya, Panglima TNI yang akan datang juga harus tetap menjaga dan melatih serta mendidik TNI menjadi tentara yang profesional. Ya. Kemudian yang keempat, harus terus melanjutkan agar TNI memiliki peningkatan kesejahteraan. Dan yang terakhir, pegang teguh undang-undang bahwa prajurit TNI itu tidak berbisnis, ya, dan tidak ikut politik praktis. Itu harapan rakyat. Kalau itu dipegang teguh terus 5 poin itu ada. Panglima TNI, siapapun dari korps manapun, apakah itu dari matra darat, laut, atau udara, mantap itu. Luar biasa. Saya garis bawah yang terakhir ya, Kang TB ya, soal tidak terlibat politik. Jadi harapannya juga sama, bahwa penunjukan Panglima TNI, pengganti Marsikal Haji Cahyanto, tidak dikaitkan dengan politik praktis 2024, kaitannya dengan pemilihan presiden. Iya, selamanya harus. Tidak boleh, ya, Panglima TNI itu adalah milik rakyat dan dia harus berdiri untuk kepentingan negara dan bangsa. Tidak boleh untuk kepentingan kelompok manapun. Oke, jadi seandainya katakanlah misalnya Jenderal Andika Perkasa yang ditunjuk oleh Presiden, Anda menilai bahwa matra-matra lainnya akan tetap sinergi, termasuk utamanya Angkatan Laut yang kita tahu dalam hampir 4 tahun barangkali tidak menjabat sebagai Panglima tertinggi. Saya kira menurut aturan perundang-undangan, ya, yang namanya Panglima TNI itu dapat digilir. Kata dapat itu boleh ya, boleh tidak digilir. Jadi tidak ada harus bergilir, tidak, dapat digilir. Ya, dapat digilir itu boleh digilir, bisa. Tidak digilir juga jangan dipermasalahkan. Dan itu menjadi hak prerogatif Presiden. Dan ketiga, Kepala Staf Darat, Laut, Udara itu memenuhi syarat. Potensi ancaman kalau Jenderal lihat, betulkah saat ini sudah bergeser, tapi kita juga menyimak ada ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Kalau kita lihat pola-pola kerjasama pertahanan kita kan Garuda Shield, kita bekerja sama latihan tempur bersama dengan prajurit Amerika. Kemudian juga kita punya hubungan investasi yang baik dengan Cina. Di sisi lain saat ini sudah dibangun juga kerjasama persenjataan dengan Rusia juga. Sekarang kita bagaimana menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan? Begini, kita kembali lagi, politik luar negeri kita adalah bebas aktif.
dan kita tidak boleh ikut dalam fakta pertahanan. Tidak boleh ikut blok sini dan sebagainya. Sehingga kita harus menempatkan diri semua itu teman dan sahabat. Begitu. Tapi tetap bersiap bila terjadi sesuatu. Ya, kita harus mampu mempertahankan yang namanya kedaulatan. Karena filosofi Indonesia soal perang itu adalah kira-kira begini. Indonesia atau bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih mencintai kedaulatan dan kemerdekaan. Persis. Itu. Dan kemudian diturunkan menjadi doktrinnya adalah defensif aktif. Defensif itu pertahankan setiap jengkal sampai titik darah penghabisan seperti amanat Pak Jenderal Besar Sudirman. Nah, begitu. Bukan melakukan ofensif keluar, tapi kita bertahan di dalam, mempertahankan tiap jengkal tanah kita. Begitu. Sehingga kita ya enggak apa-apa. Kita kalau ada masalah selesaikan. Ya, masalah Laut Cina Selatan misalnya, kita sudah punya prosedur. Duduk bareng dan tidak boleh menggunakan kekerasan. Mari kita diskusikan melalui meja perundingan. Begitu, ya. Oke. Jadi termasuk komando cadangan, Anda sepakat untuk ini disiapkan, mau wanti-wanti apapun yang terjadi di sana? Ya kalau kita ya ada hal-hal yang terjadi dan itu mengganggu keutuhan, baru kita bergerak. Begitu, ya. Tetapi tentu sebelum mencapai titik kulminasi penggunaan kekuatan, ada tahap-tahap diplomasi. Nah, gitu ya. Mengenai pengalaman Anda menjadi seorang sesmil, orang yang dekat dengan Presiden, sesmil di zaman Bu Mega, kemudian di zaman Pak SBY, di rezim sebelumnya juga, Kang TB adalah ajudannya Pak Tri Sutrisno, termasuk juga Pak Habibie. Tapi saya pernah menangkap wawancara Anda di dalam salah satu stasiun televisi. Anda mengatakan bahwa rezim yang bagus membuat strategi pertahanan waktu itu adalah justru di tangan teknokrat Pak Habibie. Benar demikian, Kang TB? Begini, ya. Era Pak Habibie itu kan lebih banyak problem di dalam negeri. Iya. Perubahan dari transisi ya? Transisi itu ya, dari era Orde Baru ke era reformasi. Ya, kalau menurut hemat saya, disitulah Pak Habibie mampu menyelesaikan. Bayangkan aja, saya masih ingat dolar waktu itu 16.000. Ya. Ya. Kemudian di akhir masa jabatan Pak Habibie hanya 6.700 rupiah per 1 US dollar. Itu untuk ukuran sekarang menurunkan dari 16.000 menjadi 6.700 itu ya hampir tidak mungkin terjadi. Hampir tidak mungkin terjadi. Sehingga konsentrasi Pak Habibie lebih banyak kepada menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri, masalah tahanan politik, masalah kebebasan pers, undang-undang pers dan sebagainya. Dan itu lahirlah seperti sekarang ini. Walaupun orang banyak mengatakan, wah ini reformasi kebablasan. Tetapi kita harus melihat sisi-sisi positif dari reformasi itu sendiri. Bahwa ada ya akses dampak negatif, saya kira ya kita perbaiki yang negatifnya itu. Ya tentu, yang menjadi pertanyaan publik bagaimana kemudian seorang teknokrat ini mampu secara lihai mengambil kebijakan pertahanan di mata Jenderal sendiri. Beliau selalu menggunakan sistem dan beliau terbuka berbicara dengan negara-negara, kepala negara tetangga ya. Diskusi beliau dengan kemampuan bahasa Inggris yang lobby-lobby politik hebat. Ya, kemudian dengan kemampuan bahasa Prancis, bahasa Jerman dan sebagainya, itu sudah menjadi sebuah kemampuan pembuka yang baik ya ketika diskusi, sehingga bisa dipahami oleh banyak orang. Begitu. Luar biasa. Itu dia testimoni dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Banyak sekali yang sudah kita ulas sebetulnya. Dan saya harap kesempatan lain kita bisa berdiskusi lagi, Kang TB. Siap. Karena dengan rekam jejak Anda di militer, dengan rekam jejak Anda orang yang dalam tanda kutip ya dekat dengan rezim dan
presiden ganti berganti, tentu Anda orang yang mengetahui betul suasana kebatinan dalam mengambil sebuah kebijakan. Dan saya harap sehat terus, Kang TB. Sehat selalu, Kang. Terima kasih. Kita akan lihat. Salam hormat untuk kita semua. Siap, atuh Kang. Sukses, Kang. Sukses, Kang. Terima kasih, Kang TB, atas waktunya sudah menerima saya.